Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya satu saat mengotak-atik satu kata demi kata di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris itu ada kata battle, ada kata-kata war. Satu saat saya itu membaca sebuah tulisan dari Profesor Majid Khadduri yang berjudul War and Peace in the Law of Islam, yang kira-kira kalau diterjemahkan perang dan damai dalam hukum Islam. Maksudnya dalam perspektif hukum Islam. Di dalam bukunya itu Profesor Majid Khadduri mengatakan bahwa di dalam perang kita itu boleh menyerang, tetapi juga boleh bertahan. Dan kapan kita menyerang serta kapan kita bertahan itu akan kita selaraskan dengan situasi dan kondisi. Ada kondisi objektif dan ada kondisi subjektif. Dalam kondisi objektif kita bisa menyerang karena memang musuh dalam keadaan tidak bersenjata, dalam keadaan lengah, dalam keadaan tidak siap, sementara kita benar-benar dalam keadaan siap dan situasi dan kondisinya memungkinkan kita untuk menyerang, cuacanya mendukung, dan waktunya itu tepat, tempatnya itu cukup strategis untuk menyerang. Dan perhitungan di atas kertas kita akan menang karena kita punya kekuatan yang jauh lebih baik daripada lawan kita. Tetapi ada pertimbangan lain. Kita bisa saja mengalahkan musuh kita, tetapi ternyata di dalam barisan musuh kita itu ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, ada orang-orang yang sebenarnya berpihak pada diri kita, yang pada suatu saat bisa kita harapkan untuk menjadi mitra kita di dalam berjuang. Sehingga kita bisa saja menunda penyerangan untuk bisa membuat serangan kita itu tidak mencederai orang-orang yang sebenarnya berpotensi menjadi mitra, teman, atau sahabat kita. Nah, apa yang ditulis oleh Profesor Majid Khadduri itu menginspirasi saya. Ketika kita itu berkompetisi dalam hal apapun, kita tidak harus selamanya menyerang untuk menang. Pada saatnya kita boleh saja untuk sementara bertahan, untuk mencari kelengahan lawan kita ketika kita itu bertanding. Bisa pertandingan sepak bola, bulu tangkis, bola voli, dan pertandingan-pertandingan yang lain. Termasuk saya pernah melihat pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan George Foreman di Kinshasa, Zaire pada waktu itu. Bagaimana Muhammad Ali itu bertahan di ring dan membiarkan George Foreman itu menyerang dan menunggu George Foreman itu lengah, dan pada saatnya ketika George Foreman itu lengah, Muhammad Ali melancarkan pukulan yang akurat sehingga George Foreman itu terjatuh dan KO. Nah, inilah strategi perjuangan yang membutuhkan kecerdikan, membutuhkan kesabaran, dan lebih tegas lagi membutuhkan sikap bijak.
Di dalam bahasa Inggris ada yang namanya battle. Battle itu perang kecil, peperangan yang sederhana. Misalnya perang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, perang antara satu golongan dengan golongan yang lain, yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang cukup esensial untuk kita harapkan. Jadi misalnya perang antara suku di sebuah kawasan tertentu, itu disebut battle. Karena pada saatnya perang yang seperti itu tidak akan menghasilkan kemanfaatan, tapi justru akan menghasilkan kehancuran di wilayah itu. Saya pernah mengingatkan, jangan sampai kita mau dilumba antar warga, antar penduduk, antar masyarakat, antar kelompok di negeri kita. Karena betul kita diadu domba, kita akan menjadi orang yang hancur lebur, berantakan. Kita akan menjadi orang yang sama-sama terkalahkan, karena ketika kita menang, kita ini sedang menghancurkan kawan kita sendiri. Dan ketika kita kalah, kita dihancurkan oleh teman kita sendiri. Perang saudara itu justru akan merugikan kita. Dan kita harus mencoba untuk memanage ego pribadi kita, untuk kita alihkan dan kita ubah menjadi ego kelompok dan ego bersama, sehingga kemenangan itu menjadi kemenangan bersama. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, bahwa kita ini harus bisa memilah antara battle one war, battle dan war. War itu adalah perang besar, perang yang sebenarnya sangat esensial, termasuk di dalamnya sekarang ini ada perang pemikiran, perang dagang, perang budaya, dan perang-perang yang lain yang sebenarnya merupakan perang yang sungguhnya. Dan pada saatnya ketika kemenangan itu kita raih, kita akan mendapatkan sesuatu yang di samping memberikan manfaat pada diri pribadi kita, kelompok kita, dan bahkan bangsa kita dan umat yang lebih besar. Di dalam sebuah kompetisi yang bisa kita lihat di dalam dunia sepak bola, kompetisi antar kampung itu biasanya diselenggarakan untuk mencari bibit pemain sepak bola, untuk menciptakan sebuah tim di sebuah kecamatan misalnya, agar kecamatan itu punya tim yang lebih kuat karena mendapatkan bibit-bibit yang terbaik. Demikian juga kompetisi bulu tangkis antar daerah di Indonesia itu dilakukan untuk mencari bibit-bibit yang terbaik, untuk menjadi bibit yang akan dididik menjadi pemain nasional. Sehingga kita itu sebenarnya tidak sedang melakukan war, tetapi melakukan battle. Perang sesungguhnya adalah ketika tim Indonesia itu berada di luar negeri atau di dalam negeri ketika melawan tim dari negara lain untuk mempertahankan, misalnya Thomas Cup, Uber Cup, atau Piala Dunia. Sehingga ketika kita itu mengadakan kompetisi di tingkat daerah, itu sebenarnya kita tidak sedang melakukan perang dalam arti war, tapi melakukan perang dalam arti battle. Nah, di dalam hidup ini juga ada yang namanya battle. Battles, perang-perang kecil itu bisa terjadi dimanapun untuk memenangkan pertarungan yang lebih besar yang namanya war. Saya pernah mengilustrasikan begini. Saya pernah mengalah pada seorang dosen karena saya ingin lulus. Karena perang yang sesungguhnya itu adalah ketika saya harus memenangkan pertarungan untuk mendapatkan kelulusan yang terbaik dengan cara mengalah kepada para dosen yang memang pada saatnya harus kita beri hati dalam rangka untuk mendapatkan simpati dari dosen itu, sehingga saya bisa lulus dalam ujian-ujian saya ketika saya kuliah. Sehingga saya tidak pernah membantah dosen-dosen itu, apalagi pendapat-pendapat beliau yang cenderung dia pertahankan dengan pembenaran-pembenaran yang sebenarnya bisa saja saya sanggah dengan argumen-argumen yang lebih mapan. Tetapi karena beliau-beliau itu tidak berkenan untuk dibantah,
dan selalu ingin diakui pendapatnya itu adalah pendapat yang benar, untuk sementara saya mengalah, mengakui pendapat-pendapat beliau itu, dan pada saatnya ketika saya sudah lulus, saya baru bisa berpendapat sesuai dengan pendapat-pendapat yang saya kini dengan argumen yang lebih mapan. Dan ketika sama-sama menjadi sarjana, dalam diskusi-diskusi yang saya lakukan bersama para dosen saya itu, saya bisa membantah pendapat-pendapat para dosen saya itu tanpa harus berisiko untuk tidak lulus. Karena pada saat itu saya punya posisi yang sama, dan pada akhirnya para dosen saya itu mengakui pendapat-pendapat saya yang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan karena punya argumentasi-argumentasi yang lebih kuat. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang juga saya lakukan ketika saya harus berhadapan dengan orang-orang, kelompok orang yang powerful betul, yang selalu ingin memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Ketika saya ngotot untuk berpendapat dengan pendapat saya, maka saya akan menjadi korban dari kekuasaan mereka yang sangat kuat itu, yang cenderung mereka gunakan untuk menekan orang lain, dan mereka selalu ingin menang dengan cara apapun. Tidak ada gunanya saya bertahan untuk mempertahankan pendapat-pendapat saya, argumen-argumen saya yang sekuat apapun, kalau ternyata mereka itu sulit untuk menerima argumen apapun yang pada saatnya memang mereka itu sebenarnya ingin sekali menjadi orang yang diakui benar, sekalipun pendapat-pendapat mereka itu tidak dasarkan pada argumen-argumen yang kuat. Ini berlaku dalam ranah apapun, tidak hanya berlaku dalam dunia pendidikan, tapi juga berlaku dalam dunia politik, dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis kita boleh mengalah untuk sementara dalam rangka untuk memenangkan pertarungan yang sesungguhnya dalam bisnis kita. Dalam dunia politik juga begitu, untuk sementara kita bisa mengalah dalam battle-battle yang bisa kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Perangan-perangan kecil dalam dunia politik itu untuk sementara kita jadikan sebagai proses berlatih untuk selalu mengalah, karena ada peran besar, yaitu memenangkan pertarungan yang lebih esensial. Jadi kita ini ingin Indonesia itu menang, sehingga kemenangan Indonesia itu akan menjadi berkah bagi bangsa kita, sehingga kita harus mengalah kepada orang-orang yang punya ego yang mereka kedepankan, apakah itu ego pribadi, ego kelompok, dan ego-ego yang lain yang pada saatnya dengan ego-ego mereka itu sebenarnya mereka tengah mengorbankan kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan yang lebih kecil. Sehingga dalam istilahnya orang Jawa disebut golek kucing kelangan telek, mencari sesuatu yang sederhana, yang remeh, yang kecil, untuk kemudian pada saatnya kita kehilangan sesuatu yang lebih besar, lebih penting, lebih utama. Kita mencari sesuatu yang bersifat sekunder, tetapi justru mengalahkan sesuatu yang bersifat primer. Memenangkan sesuatu yang bersifat haji untuk mengalahkan sesuatu yang bersifat daruri. Mengalahkan sesuatu yang lebih penting untuk mendapatkan sesuatu yang kurang penting. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan. Jangan pernah kita itu hanya mencari sesuatu yang remeh-remeh untuk membiarkan sesuatu yang utama, yang pada saatnya kita akan menyesal karena kita akan kehilangan sesuatu yang lebih utama hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang kurang utama. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam beberapa tulisan yang pernah saya coba untuk saya gagas, saya pernah mengungkapkan ada ungkapan orang Jawa yang dikatakan oleh orang Jawa dengan kata-kata ngalah luhur wekasane atau ngalah dhuwur wekasane, yang maknanya kurang lebih siapapun yang mau atau berani mengalah pada akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Untuk sementara kita itu kalah dalam battle-battle yang kita lakukan, tapi pada saatnya kita akan memenangkan pertarungan yang lebih besar yang disebut kemenangan, dalam pengertian memenangkan perang besar yang disebut dengan war. Demikian juga para ulama
kepada orang yang keras kepala ketika kita berseteru, itu merupakan perbuatan yang mulia. Bahkan kalau kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang mengisyaratkan agar kita itu tetap bersikap lemah lembut, menghindari kekerasan, baik kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Dan inilah cara kita untuk mengalah dalam rangka untuk memperoleh kemenangan. Dari sinilah kita harus bisa membangun strategi yang sering dikatakan oleh orang Barat, we may lose the battle but win the war. We may lose the battle but win the war. Kita boleh saja kalah dalam pertempuran kecil, tapi harus menang dalam peperangan besar. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah ayat Al-Quran itu bisa kita baca, pernah berfirman yang kemudian diabadikan firman-Nya itu di dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab tafsir saya membaca bahwa ayat ini adalah ayat yang turun berkenaan dengan perang Uhud. Pada saat perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Pada saat itu disebutkan kekalahan itu terjadi karena kekurang disiplinan satu kelompok pasukan yang menjaga perbatasan di Bukit Uhud. Pada waktu itu mereka itu diminta untuk berdisiplin menjaga agar musuh tidak masuk ke jantung pertahanan kita, jantung pertahanan umat Islam. Tapi karena mereka tidak disiplin, mereka itu melakukan tindakan indisipliner, akhirnya umat Islam dikalahkan oleh orang-orang kafir. Dan saya masih ingat betul itu dalam perang Uhud itu, kekalahan umat Islam itu menjadi kekalahan yang sangat menyakitkan. Pada saat itu bahkan dikatakan bahwa Rasulullah pun bersedih, dan itu manusiawi. Dan pada saatnya secara manusiawi bisa saja Rasulullah marah kepada orang-orang yang melakukan tindakan individual itu. Tapi disebabkan rahmat Allah, Rasulullah bisa bersikap lemah lembut terhadap orang-orang, terhadap pasukan yang melakukan tindakan individual itu. Sehingga dikatakan, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu yang Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Andai kata pada waktu itu Rasulullah itu bersikap keras, dia bersikap lemah lembut, berhati kasar, melakukan tindakan-tindakan yang menekan mereka, bisa saja kemudian mereka itu keluar dari kelompok umat Islam, barisan umat Islam. Kemudian Allah itu memberikan resep pada Nabi Muhammad SAW, maafkanlah mereka ya Muhammad, mohonkanlah ampun bagi mereka kepadaku, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan ini sehingga semuanya lebih clear, menjadi baik-baik saja, dan persatuan dan kesatuan umat Islam itu tetap terjaga karena sikap yang tepat dari Rasulullah ketika harus mengalah untuk tidak bersikap keras terhadap orang-orang yang bersalah itu, karena pada saatnya Rasulullah ingin memenangkan pertarungan yang lebih besar, yaitu menjaga ukhuwah dan mencegah terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, yang pada saatnya di kemudian hari akan bisa kita jadikan sebagai ibrah bahwa kita itu boleh saja marah pada orang, tapi pertimbangkan apakah kemarahan kita itu tidak akan berdampak buruk bagi
kita dan orang lain atau kelompok kita. Kenapa kita tidak mau menahan amarah kita untuk bisa bersabar, menenangkan diri dengan sikap hilm, tenang, tidak tergesa-gesa, dan bisa bersikap lemah lembut terhadap orang. Yang pada saatnya sikap kita itu akan dipersepsi positif oleh banyak orang, sehingga kita bisa menjaga hubungan kita dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya. Kenapa saya di kantor itu tidak pernah marah. Kemarahan yang saya lakukan itu boleh jadi akan justru memberikan dampak negatif untuk tim yang sudah saya bangun. Sehingga teamwork yang sudah saya bangun, kerja tim yang sudah saya bangun dengan baik itu bisa rusak sebagai akibat dari kemarahan saya. Dan saya selalu menasihati pada teman-teman saya, ayo jaga diri kita, jangan sampai kita marah, apalagi marah-marah yang tidak terkendali. Itu justru akan membuat kita terpuruk. Kendalikan diri kita untuk bisa bersabar, jangan sampai kita marah. La taghdab balagha jannah, itu nasihat Rasulullah. Jangan marah, kita akan mendapatkan surga. Karena itu akan Rasulullah menyatakan, laisa syadidu bisra'ah wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang selalu menang di dalam pergulatan, pertarungan, apalagi pertarungan fisik. Sehingga bukan as-sur'ah, jago gulat yang disebut orang kuat itu. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa menahan diri dalam keadaan dia itu tanya oleh orang, kalau Bapak dihina, apa yang akan Bapak sikapi? Saya akan beristighfar. Saya selalu akan mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang harus punya kemampuan untuk menggalakkan diri, sehingga semua saya serahkan kepada Allah. Sehingga zikir saya itu selalu saya ucapkan secara lirih, bahkan saya batin. Untuk saya ucapkan di dalam hati, saya selalu mengucapkan subhanallah, saya ucapkan alhamdulillah, saya ucapkan Allahu Akbar, saya ucapkan la ilaha illallah, dan yang terakhir saya ucapkan astagfirullahaladzim, 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 ketika saya diprovokasi untuk marah. Sehingga pancingan-pancingan, provokasi-provokasi yang memancing diri saya untuk marah, saya sikapi dengan senyum. Dan itulah yang membuat saya menjadi tenang ketika saya berhadapan dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Saya selalu menghindari budaya kekerasan. La hamajiyata fil Islam, ini kata Mustafa Lutfi Al-Mabaruti di dalam sebuah tulisannya. Tidak ada kekerasan di dalam Islam, karena kekerasan itu justru akan memunculkan kekerasan-kekerasan yang lain. Jadilah orang yang memunculkan kelembutan, karena dari kelembutan itulah yang menciptakan sesuatu, yang akan menciptakan sesuatu yang baik. Sehingga sikap hilm Rasulullah itu ternyata sudah ditujukan Rasulullah ketika berhadapan dengan siapapun, dimanapun dan apapun. Dan dari sikap itulah Rasulullah itu mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam dakwahnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalah dengan memberi jalan kepada orang lain agar lebih dulu untuk mencapai tujuannya. Ketika kita antri tiket, ketika kita antri untuk masuk ke toilet, ketika kita antri untuk masuk ke kereta api, ke gerbong kereta api, kita masuk ke bis umum, dan masih banyak lagi, termasuk ketika kita jalan. Kita berjalan membiarkan orang lain menyalip. Baik ketika berjalan kaki, naik sepeda, naik motor, ataupun naik mobil. Kita dengan spontan bisa mengalah ketika kita mendengar sirene mobil pemadam kebakaran misalnya, atau mendengar sirene ambulans.
Di dalam angkutan umum juga kita sering mengalah untuk memberikan kursi kepada penumpang yang datang belakangan karena pertimbangan dia lebih membutuhkan. Saya pernah suatu saat naik bis kota. Ketika saya sudah duduk, ada seorang ibu menggendong bayinya. Saya katakan, "Oh, ibu silakan duduk, Bu." Ibu itu mengatakan, "Terima kasih, Pak." Saya lega karena saya bisa memberikan yang terbaik untuk ibu yang sedang menggendong bayinya. Saya posisikan, andai kata saya menjadi seorang ibu itu, betapa beratnya saya harus menggendong anak dengan keadaan berdiri. Ibu itu lebih membutuhkan daripada saya. Saya masih bisa berdiri dan lebih nyaman berdiri daripada ibu yang sedang menggendong bayinya itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mengalah karena ada tuntutan umum, mengesampingkan ego pribadi demi kebahagiaan orang lain, itu adalah tindakan yang utama. Itu bagian dari akhlak terpuji. Islam pun mengajarkan agar kita bisa membahagiakan orang lain, dan membahagiakan orang lain itu merupakan bagian bagi diri kita sendiri kalau kita mau berlatih. Hal ini mengajarkan kepada kita arti pentingnya pengendalian diri, mengelola ego pribadi, bersabar menghadapi cobaan atau ujian seberat apapun, membangun rasa syukur karena masih ada kemampuan untuk membahagiakan orang lain di ketika kita pun akan meraih kebahagiaan. Dan bahkan kita bisa berbahagia melihat kebahagiaan orang lain ketika kita mau melatih diri untuk bisa berbahagia di atas kebahagiaan orang lain. Dan jangan pernah berlatih untuk mendapatkan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai ada setetes air mata pun yang menetes di depan kita ketika kita berbuat sesuatu karena tindakan kita. Kalau bisa, jadilah kita yang bisa membuat orang tersenyum ketika kita berjumpa dengan siapapun, sehingga kehadiran kita memberi rasa bahagia kepada semua orang. Bahagiakan orang lain dengan sikap kita, bahagiakan orang lain dengan tindakan kita, bahagiakan orang lain dengan apa yang bisa kita beri pada mereka, sehingga kita juga akan bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan orang lain ketika kita bisa memberi apapun yang terbaik bagi orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah membaca sebuah kisah pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu saat beliau keluar dari rumah, beliau hampir dipastikan pada waktu itu melewati satu rumah seorang Yahudi yang punya kebiasaan unik. Orang Yahudi itu selalu ketika melihat Rasulullah lewat itu meludahi Rasulullah dari depan rumahnya. Dan ini yang dilakukan terus-menerus oleh orang Yahudi itu. Dan itu yang kemudian menjadi bahan renungan Rasulullah. Dan itu berlangsung setiap saat. Nah, pertanyaannya, apa reaksi Nabi Muhammad SAW? Ternyata beliau hanya tersenyum kepada orang yang meludahinya itu, membersihkan ludah yang menempel di badan atau bajunya, dan pergi meninggalkan orang Yahudi itu. Sampai pada suatu saat ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW melewati rumah sang Yahudi itu, beliau heran karena tidak ada lagi ludah terbang. Suatu hari lewat, 2 hari lewat, sampai hari-hari kemudian di hari ketiga tetap tidak ada ludah dari sang Yahudi itu. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, "Pergi ke mana si Yahudi ini?" Dan beliau mendapat laporan bahwa ternyata orang Yahudi itu sedang sakit, sedang terbaring sakit. Nah, reaksi spontan beliau saat mendengar Yahudi ini sakit, langsung mendatangi ke rumah orang Yahudi itu, meskipun diceritakan dengan versi yang lain, minta diantarkan sahabat yang lain untuk mendatangi rumah sang Yahudi itu sambil membawa buah-buahan sebagai oleh-oleh untuk orang Yahudi itu. Sampainya di rumah orang Yahudi, betapa kagetnya si orang Yahudi yang punya rumah itu, bahwa orang yang selama ini diludahinya setiap hari ternyata adalah orang yang pertama menjenguknya di saat dia sakit, di saat orang-orang yang diharapkan untuk menjenguknya belum menjenguknya, belum membesuknya. Luar biasa ini. Awalnya orang Yahudi itu ketakutan, jangan-jangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu akan membalas untuk meludahi beliau, untuk meludahi dirinya, karena dia pernah dan selalu meludahi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan pada saatnya dia sedang sakit dan tidak berdaya. Bahkan dia khawatir Rasulullah SAW akan memperlakukan
pada dirinya lebih parah dari sekedar meludahi. Tetapi apa yang disangkakannya itu 100% salah. Nabi Muhammad SAW datang untuk menjenguk, bahkan kemudian beliau mendoakan orang Yahudi itu agar sembuh dari penyakitnya. Dan biidznillah, dengan izin Allah, doa Rasulullah SAW itu terkabul tanpa hijab. Maka tidak lama kemudian sembuhlah orang Yahudi itu dari sakitnya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata orang Yahudi itu kemudian memeluk erat Nabi Muhammad SAW dan menyatakan ingin masuk Islam. Dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat penuh dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena kelembutan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah mengalah pada orang Yahudi itu dan akhirnya menang dan memenangkan pertarungan besar dalam dakwahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah salah satu contoh yang sangat nyata bagaimana mengalah itu bukan untuk kalah, melainkan kemenangan yang akan didapat. Dalam cerita ini, Rasulullah Nabi Muhammad SAW boleh saja kalah dalam battle, perang kecil, namun beliau sungguh menang dalam perang besar, dalam war. Apa arti kekalahan dalam perang kecil dari Rasulullah SAW itu? Beliau setiap hari diludahi orang Yahudi itu dan membiarkan orang Yahudi itu meludahi. Kalau mau dilihat secara kasat mata, ini kan kekalahan. Dalam arti Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mendapatkan ludah, sementara sang Yahudi tidak. Rasulullah SAW menahan diri untuk tidak membalas karena beliau tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia perjuangkan, yaitu tugas utamanya ketika berada di muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia dan menyiarkan Islam seluas-luasnya kepada semua orang sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu apa kemenangan besar Rasulullah SAW ketika melawan orang Yahudi itu? Jelas sekali kemenangan Rasulullah SAW. Pada akhirnya orang Yahudi itu mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Inilah kemenangan besar Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang berhasil menjalankan misinya di muka bumi, yang berhasil menyiarkan syiar Islam dan membuat sang Yahudi itu memeluk agama Islam atas kesadaran sendiri. Inilah keberhasilan dakwah Rasulullah ketika dia mengalah untuk menang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita belum bisa meneladani seluruh sikap Rasulullah Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya kita belajar untuk berusaha meneladani kemuliaan beliau itu sedikit demi sedikit. Karena sudah jelas beliaulah suri tauladan kita yang patut kita contoh, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam hidup ini kita pun selalu akan mengalami pengalaman yang mirip dengan pengalaman yang dialami oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan bagaimana kita itu harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. We may lose the battle, but win the war. Dan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Hal ini berlaku untuk semua aspek kehidupan, baik untuk karir kita, persahabatan kita, sampai kehidupan berumah tangga. Contoh-contohnya banyak sekali. Contoh lainnya adalah yang sangat lumrah kita dapati. Jika tidak semua orang menyukai kita, kita tidak harus membenci orang yang membenci kita. Cintailah semua orang, termasuk cintailah orang yang sedang membenci kita, untuk kita doakan semoga mereka berhenti untuk membenci diri kita dan menjadi mitra kita di kemudian hari, karena mereka sadar bahwa tidak ada gunanya membenci diri kita. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah. Bagaimana musuh-musuh Rasulullah itu membenci beliau, pada akhirnya menjadi teman setia, bahkan menjadi sahabat yang luar biasa membantu dirinya. Kita ingat siapa? Umar bin Khattab,
seorang anak manusia yang pada saat Rasulullah berdakwah, dia sangat membenci Rasulullah dan bahkan punya rencana untuk membunuh Rasulullah. Tapi pada akhirnya, bismillah, dengan izin Allah, dia masuk Islam dan kemudian menjadi pembela Islam yang luar biasa, menjadi teman Rasulullah, mitra Rasulullah di dalam berdakwah, dan menghasilkan karya yang luar biasa. Dan masih banyak lagi orang-orang yang pernah menjadi musuh Rasulullah. Khalid bin Walid misalnya, bagaimana dia itu menjadi pahlawan perang di antara orang-orang yang memusuhi Islam, dan pada akhirnya masuk Islam dengan kesadarannya dan kemudian menjadi pahlawan muslim yang luar biasa. Tidak ada gunanya menyakiti hati orang yang suka menyakiti hati kita. Tidak ada gunanya tidak mencintai orang yang membenci diri kita. Mari kita mencoba untuk mencintai siapapun, agar orang lain itu juga mencintai kita, karena kita berikan cinta kita dengan ketulusan hati. Habiskan waktu kita untuk bisa saling mencintai. Tidak ada gunanya untuk melakukan tindakan yang tidak berguna bagi orang lain. Lakukan tindakan yang bermanfaat untuk semua orang. Cobalah untuk berbuat baik terhadap semua orang. Berbuat baik jangan pernah kita batasi. Mari kita mencoba untuk melatih diri berbuat baik kepada semua orang, bahkan terhadap orang yang tidak mau berbuat baik pada diri kita. Berbuat baik bukan berarti kita itu harus mengemis-kemis kepada orang agar mencintai diri kita, kepada orang yang membenci diri kita. Tetapi mari kita bangun silaturahim pada siapapun yang bahkan memutus silaturahim dengan diri kita, yang insya Allah pada akhirnya orang yang selama ini membenci diri kita pun akan bisa sadar untuk menjadi teman kita, karena mereka bisa meyakini bahwa membenci kita itu adalah tindakan yang tidak baik, tindakan yang sia-sia. Janganlah kau benci musuhmu, karena bisa jadi orang yang paling engkau benci pada saat ini akan jadi orang yang paling Anda cintai di esok kemudian hari. Ini adalah cara bagaimana kita bisa memenangkan sebuah pertarungan besar, meskipun kita harus kalah dalam peperangan kecil. Rasulullah SAW itu selalu mencontohkan bagaimana beliau itu bisa mengalahkan siapapun musuhnya tanpa harus mencederai musuh-musuhnya itu. Dan inilah sikap adil yang selalu diberikan oleh siapapun kepada orang-orang yang bergaul dengan dirinya, karena dia ingin mencontoh bagaimana Rasulullah bersikap proporsional kepada siapapun. Saya masih ingat betul ketika saya membaca surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu bisa mengambil pelajaran. Dari ayat ini saya secara tegas mengatakan, saya ini hanya ingin belajar untuk menyampaikan bahwa terkadang untuk menjadi orang yang berproses mencapai tujuan itu beratnya bukan main. Kita tidak harus selalu meraih tujuan secara instan, secara cepat. Kita harus selalu berjalan lurus, maju terus ke depan. Ada kalanya kita berhenti sejenak untuk melihat situasi, ada kalanya kita bergeser ke kanan atau ke kiri sebentar, atau kita mundur ke belakang untuk sementara, sebelum melangkah maju ke depan lagi, karena kita punya momentum yang tepat. Inilah yang saya sebut sebagai strategi we may lose the battle but win the war, yaitu keadaan di mana kita harus mengalah untuk sementara waktu dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar di kemudian hari. Mari kita belajar untuk mengalah dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar, lebih penting, lebih utama. Profit, buktikan, insya Allah pada saatnya kita akan meyakini bahwa dengan cara itu kita akan mendapatkan kemenangan dimanapun, kapanpun, ketika kita berhadapan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.